Mungkin ini bagi kita hanya camilan sederhana, susu yang tidak setiap hari kita minum, tapi karena sesederhana itulah kita akhirnya sering luput untuk mengkonsumsi gizi yang ada sekitar kita. Untuk sekedar bisa makan, warga bertanam jagung di lahan depan pabrik. Ada seluas 250 meter lahan yang bisa dimanfaatkan. Pemilik pabrik berbaik hati memberikan lahan untuk tinggal dan bercocok tanam, agar warga eks-pengungsi Timor Timur tetap bisa melanjutkan hidup. Hasilnya karena saya yang kerja, saya yang makan. Jadi siapapun yang tanam boleh, asalkan diurus sendiri-sendiri. Ya, gitu. Pernah Bapak akhirnya gagal panen atau tidak punya penghasilan gitu? Karena kan hanya bisa andalkan ini. Ini hanya kecil. Kalau besar saya rasa bisa cukup untuk hidup. Tapi ini kecil, berapa meter? Kalau ya 50 kali 50 atau tidak usah 50, 25 saja. Tapi berarti ini untuk dijual atau untuk makan saja? Untuk makan. Untuk makan saja. Pengganti beras juga? Ya. Selama hampir 21 tahun, sekitar 23 kepala keluarga eks-pengungsi Timor Timur tinggal di lokasi yang tak layak. Pemerintah sampai sekarang belum juga merelokasi mereka ke tempat yang lebih baik. Padahal kecintaan mereka terhadap Indonesia tak diragukan lagi. Untungnya, pemilik pabrik masih mengizinkan warga untuk mendiami tanah dan bangunan miliknya. Tapi entah sampai kapan. Jagung hasil panen langsung kami rebus. Lumayan, bisa untuk memenuhi kebutuhan makan siang bersama-sama. Seharusnya mereka masuk ke dalam kategori penduduk yang berhak untuk mendapatkan rastra ataupun beras sejahtera, atau dulu kita kenal sebagai raskin, beras miskin. Karena mereka memang masuk ke dalam kategori dari segi penghasilan, dan mereka pun eks Timor Timur yang memang dibiayai oleh negara sejak tahun 1999. Tapi sampai saat ini ketika mereka tidak mendapatkan beras juga mereka tidak berteriak. Seluruh warga yang tinggal di sini adalah warga miskin yang layak mendapat bantuan program Raskin dan Rastra. Namun sejak kepindahannya ke Tanah Kupang, baru 1 kali saja mereka mendapat jatah beras untuk orang miskin. Terusir dari tanah kelahiran dengan segala masalah yang menyertainya, membuat eks-warga Timor Timur di Desa Noel Baki memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Mereka selalu berbagi, agar warga yang tak punya penghasilan atau pekerjaan tetap bisa makan. Mau dibilang sulit ya sulit sekali, tapi karena kita tidak punya lahan untuk kita garap, jadi kita mau dapat ini susah. Kalau kita pergi bantu orang lokal sini, baru kita bisa dapat. Orang tanam sawah, ada ikut, kita bisa dapat. Tapi kalau dari penghasilan Mama cukup untuk beli makan sehari-hari? Mama, Bapak, anak gitu? Ya, 1 hari mungkin 2 kali bisa. Tapi besoknya belum tahu? Belum tahu untuk besok. Meski hidup dalam ketidakpastian, selama lebih dari 2 dekade, mereka tak pernah menyesal memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Mereka percaya, kelak di kemudian hari, Indonesia akan membalas cinta mereka. Kebanyakan dari warga eks-pengungsi Timor Timur di Desa Noel Baki hanya lulusan sekolah dasar. Mereka tak memiliki keahlian khusus. Mencari kerja tentu saja menjadi sulit. Mereka berharap ada pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan dari pemerintah agar mereka bisa mandiri. Warga yang tinggal di pabrik diperbolehkan oleh warga lokal untuk berkebun di area mereka. Artinya mereka sebagai buruh untuk tanaman sayur maupun tanaman buah. Tapi biasanya mereka juga membutuhkan modal 50, 75 ribu, sampai 100 ribu untuk bisa mengambil sayur-sayur yang ada di lahannya warga lokal. Jadi tidak gratis gitu. Tapi untuk bisa mendapatkan uang 50 ribu, mereka harus menunggu 2-3 hari. Artinya tidak setiap hari mereka bisa bekerja ini ya, Mama ya.
mereka harus menunggu mendapatkan modal untuk bisa berjualan kembali di pasar nanti. Kaum perempuan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayuran, terutama kangkung. Mereka membeli kangkung langsung dari kebun milik warga setempat. Satu bedeng hasilnya bisa mencapai 15 sampai 30 kg kangkung. Mereka membayar Rp50.000. Namun pembibitan dan perawatannya ditanggung sendiri. Dari semua yang Mama pengen beli, apa sih yang paling sulit buat Mama beli sekarang ini? Ini rumah. Rumah? Rumah dengan lahan untuk membangun rumah setengah mati. Karena sekarang ini hanya potong-potong sayur untuk beli beras, beli kebutuhan dalam rumah saja. Hanya untuk besok, Iya, besok ya? Besok. Kapan kira-kira Mama bisa beli rumah? Ini belum tahu, Pak. Tapi Mama sudah pernah lihat-lihat Iya. harga tanahnya di mana gitu, sudah pernah lihat-lihat? Sudah. Tetangga-tetangga sini jual juga. Tapi hanya uangnya tidak ada. Jarak kebun kangkung dari bekas pabrik sekitar 200 meter saja. Luasnya tidak sampai 2.000 meter persegi, namun menjadi andalan penghasilan warga. Licin. Berapa kilo ini, Mah? Berat ternyata. Jadi kita lagi-lagi nggak boleh meremehkan pekerjaan para perempuan, karena yang Mama bawa ini 3 kalinya saya, bisa 10 sampai 15 kilo. Sementara saya sepertiganya mungkin. Sebelum dijual ke pasar, kangkung-kangkung dipisah menjadi ikatan-ikatan kecil. 3 ikat kangkung dijual dengan harga Rp1.000 saja. Setidaknya dalam waktu 2-3 hari didapat keuntungan dari menjual kangkung sebesar Rp30.000 per orang. Lumayan. Tempat yang disebut rumah bagi warga eks-pengungsi Timor Timur di Desa Noel Baki adalah lahan seluas 6 kali 4 meter persegi di bekas pabrik pengolahan kulit. Berbentuk gubuk sederhana, berdinding bebak yang terbuat dari susunan bambu setinggi 2 meter. Pasangan Angelinus Tavarustalo dan Maria de Jesus Dea Rojo bahkan tinggal berhimpitan bersama 11 anak dan menantunya. Total ada 14 orang yang bernaung di bawah atap yang sama. Pakaian Bapak semua? Iya, pakaian. Anak-anak ya? Itu Ya. berarti yang pertama kali Bapak pindah, ini yang dibawa? Iya. Ini saja ya? Iya. Apalagi yang Bapak bawa, Pak? Dari Timur-Timur dulu, Pak? Satu koper ini Iya, saja, iya. bersama Mama waktu Iya. itu. Sudah ada berapa anak yang dibawa ketika itu? 2 orang. 2 orang saudara pertama. Augusto sama Azwar. Azwar pertama. 10 orang di sini. 10 orang lahir di sini, Bu. Iya. Kita lihat ruangan lainnya, ada lagi? Ada. Tidak memungkinkan bagi setiap keluarga eks-pengungsi Timor Timur untuk menambah atau memperluas rumah. Sementara jumlah anggota keluarga terus saja bertambah. Rata-rata setiap keluarga memiliki lebih dari 4 anak. Bantuan perumahan layak dari pemerintah tentunya sangat mereka harapkan. Ini tempat ibadah juga kah? Iya. Ya, tempat doa. Ini kalau barang-barang dari mana? Barang-barang tambahan ini Bapak beli-beli? Beli ya, dulu potong kerja itu beli. Dari hasil kerja Bapak Iya. beli-beli ya? Apa yang belum ada, Pak? Yang Bapak mau beli sekarang apa? Kira-kira. Potong sekarang ketong mau beli Dengan setempat tidur. tempat tidur. Yang lagi butuh itu ya, Iya. untuk anak-anak. Sejak awal kepindahannya ke Kabupaten Kupang, Angelinus hanya membawa 2 buah koper dan sedikit uang bersama istri dan 2 orang anaknya. Kini ia harus berbagi ruang bahkan dengan anak pertama yang telah menikah. Tidak masuk akal sebenarnya, Angelinus bisa terus bertahan hidup dengan anggota keluarga yang semakin banyak, padahal ia tidak berpenghasilan tetap. Sampai sebuah anak di sini saya
Dong selalu mau pi merantau dong, anak tepat kota ikut keton saya gitu saya merantau. Kalau merantau kotong kalau mau pi kerja luar pi sabu, rote itu kok dan saya itu harus pi kalau dosa dia bisa pi. Dari 402.000 warga Kabupaten Kupang, 88.000 orang diantaranya masuk ke dalam kategori miskin. Padahal lokasinya dekat dengan ibu kota provinsi di kota Kupang. Mereka rata-rata sulit mengakses pelayanan kesehatan. Kondisi anak-anak eks-pengungsian Timor Timur bahkan sangat memprihatinkan. Banyak diantaranya yang tak pernah divaksin imunisasi sejak bayi. Imunitasnya menjadi rendah, pertumbuhannya pun terhambat karena kurangnya pasokan gizi. Berat badan maupun tinggi badan tidak ideal. Sungguh memprihatinkan. Kakak, kenapa 2 tahun tidak bawa adik ke posyandu? Mama di mana? Kakak sekolah tidak? Tidak. Berarti kalau mama pisah, kakak bisa bawa adik di posyandu. Kenapa kakak tidak bawa adik di posyandu selama 2 tahun? Kenapa? Tidak tahu tempat posyandu atau bagaimana? Tidak tahu. Nanti kalau ini harus bawa ke posyandu ya, supaya adik bisa dapat vitamin A, dapat imunisasi ya. Nah, kalau Februari sama Agustus itu harus dapat vitamin A. Jadi adik wajib ke posyandu ya. Ya, kemiskinan membuat mereka tak berdaya. Mendapat uang untuk makan adalah prioritas utama agar bisa bertahan. Alhasil, hak anak untuk mendapat fasilitas kesehatan menjadi terabaikan. Padahal anak-anak adalah harapan di masa depan. Merekalah yang seharusnya diberi bekal kesehatan dan pendidikan yang cukup agar bisa memutus lingkar kemiskinan. Kenapa saya bilang sampai kami carikan anak tiri, karena kami selama 20 tahun sudah mau jalan 21 tahun ya ada di sini. Ini tidak pernah ada pemerintah mau nenggok kami di sini. Tidak ada perubahan, Pak? Tidak pernah ada. Dan memang bantuan yang kayak apa-apa kecuali dari komunitas, sering ada yang komunitas-komunitas yang datang membantu kami, itu ada. Tapi bilang dari pemerintah turun langsung atau gubernur atau bupati bilang mau datang lihat kami atau DPR, itu tidak pernah ada. Selama ini Pak, 20 tahun ini? 20 tahun ini tidak pernah ada. Di pabrik kulit ini karena saya sebagai kunator di sini, karena saya sendiri lihat. Karena saya selama di sini saya tidak pernah ketemu dengan gubernur mau datang di camp atau ini bupati atau DPR. Camat saja juga tidak pernah muncul di sini. Selama ini warga eks Timor Timur di desa Noel Baki statusnya hanya menumpang di lahan pemilik pabrik. Mereka tak memiliki rumah dan lahan untuk bercocok tanam. Masih bisakah mereka berharap sementara uluran tangan dari pemerintah tak kunjung datang? Kalau beban bagi kita pasti ada. Tapi saya kira ini pemerintah pusat juga banyak mendukung untuk mensejahterakan teman-teman atau saudara-saudara kita yang ex-tim-tim atau kita bilang warga baru yang ada di sini. Dan saya lihat makin hari mereka makin membaik, makin bisa menyesuaikan diri. Waktu pertama memang agak sulit. Karena memang mereka latar belakang, mereka punya kehidupan di sana dan budaya sini agak sulit. Tapi saya lihat makin hari sudah makin berkembang dan ada kerjasama yang baik. Saya harapkan bahwa ke depan lewat program-program pemerintah yang juga menyentuh kepada saudara-saudara kita yang warga baru atau ex-tim-tim ini bisa akan mereka hidup sebagai masyarakat Kabupaten Kupang yang normal. Di malam hari, ada setidaknya 1 buah lampu yang menerangi kamar-kamar milik warga. Aliran listrik memang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sebagai kompensasi khusus bagi warga eks Timor Timur. Total ada sekitar 30 anak dari warga di sini. Sebagian diantaranya sekolah di dekat pabrik. Besar harapan mereka untuk merubah nasib.
Mereka tak ingin hidup dalam kemiskinan seperti orang tuanya. Mungkin ini bagi kita hanya camilan sederhana, susu yang tidak setiap hari kita minum, tapi karena sesederhana itulah kita akhirnya sering luput untuk mengkonsumsi gizi yang ada di sekitar kita. Padahal ini sebenarnya mudah diraih oleh kita yang tinggal di perkotaan, tapi mereka yang sebenarnya tinggal di desa dan sulit untuk menjangkau ini, sebenarnya mereka punya keinginan yang lebih untuk bisa hidup sehat. Anak-anak menikmati biskuit dan susu yang saya bagikan. Jarang-jarang mereka bisa mendapatkannya. Bagi mereka, susu dan biskuit adalah barang mewah yang tak terjangkau. Semoga saja ada kepedulian dari pemerintah akan nasib mereka. Jangan abaikan hidupnya karena mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Tapi selama mulai dari 99 kami ada di sini sampai dengan hari ini sudah berapa kali surat audiensi yang kami sampaikan kepada Presiden Setiap rezim agar itu, Pak. setiap rezim